Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan April. Bulan April ada 2 hari identik yang kita rayakan, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita sehati dan menundukkan kepala kita di hadirat-Nya. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk anugerah perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kita beserta keluarga. Nyata bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Kami bawa di hadirat-Mu korban persembahan hati kami, hasil jerih payah kami. Persembahan kasih, persembahan persepuluhan, persembahan nazar, dan persembahan khusus kami terimalah ya Tuhan, biar dikelola jadi berkat untuk mendukung pekerjaan dan perkabaran Injil-Mu di muka bumi ini. Kembalikan dan lipat kali gandaan benih-benih hidup kami ya Tuhan, supaya kami bisa lebih banyak lagi berbuat baik dan menyemaikan taburan benih di ladang pelayanan-Mu. Sebab yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, oh selama hidupku, ku sembah bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Biarlah saat ini kami mempersiapkan hati kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan sepatah kata firman-Mu Tuhan, sebab kami perlukan itu di dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu Engkau urapi lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami ditebus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan Tuhan bagimu. Hanya bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu Tuhan, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Berterima kasih untuk karya salib-Mu, untuk pengorbananmu yang mahal, darah-Mu yang menebus akan hidup kami. Tak dapat kami balas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami persembahkan padamu. Ini hidup kami taruh di bawah kaki-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Hidup di bumi seperti di sorga. Pakailah hidup kami jadi bejana kudus-Mu, bejana bagi kemuliaan-Mu. Berkati kami semua. Sampaikan akan isi hati-Mu bagi kami semua, dan kami buka hati kami. Semaikan di tanah hati kami yang subur, hingga roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau benar-benar ada di dalam hidup kami semua.
Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bulan April ini kita merayakan, kita beribadah memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Seluruh dunia akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa sesudah dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Sesudah itu selama 40 hari berulang-ulang dia menguatkan iman murid-muridnya, dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, hingga pada akhirnya dia naik ke sorga dalam keadaan hidup-hidup Bapak Ibu. Semua firman yang disampaikan dan dinubuatkan para nabi tergenapi. Semua yang dinyatakannya semasa dia melayani 3,5 tahun, yang diajarkan, diimpartasikan, diwahyukan kepada murid-muridnya, dicatat oleh Injil, bahkan ditulis oleh surat-surat rasul-rasul, dan kita melihatnya sebagai kitab perjanjian baru. Semua itu untuk menggenapi perjanjian lama yang merupakan Taurat dari 10 perintah Allah. Perintah yang terkurung dalam keadaan lahiriah diimpartasikan, digenapi melalui kematian Yesus menjadi hukum kasih karunia, di mana masuk sorga adalah anugerah oleh karena darah Yesus yang mahal menebus hidup kita, oleh kebenaran firman-Nya, oleh karena kedewasaan kesadaran hidup kita melakukan perintah-perintahnya dengan segenap hati, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Nya kita termatrai hidup di bumi dan terangkat di awan permai, dilayakkan menjadi mempelai Kristus, dibawa naik ke sorganya. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mau bagikan sisi pernyataan waktu Yesus di atas kayu salib. Ada banyak orang menghakimi dan berkata, tidak sanggupkah dia menolong dirinya? Tidak sanggupkah dia turun dari salib itu? Bukankah dia yang menyembuhkan orang sakit, yang mencelikkan mata orang buta, yang membuat orang kusta menjadi tahir, yang membangkitkan orang mati? Tidak sanggupkah dia menolong dirinya sendiri? Dan sampai hari ini pun masih banyak pertanyaan, kok orang Kristen itu Tuhannya manusia? Nah ini akan kita dapatkan jawaban lewat kebenaran kitab suci. Mungkin tidak selesai di dalam satu sesi ibadah, kita lihat beberapa sesi nanti. Tetapi saya akan mulai di dalam suatu pernyataan sisi manusiawi, sisi manusia, sisi kelemahan, sisi keberadaan kita hidup di bumi. 2 minggu lalu, selepas saya selesai pimpin rapat RW, rapkor RT RW, sampai di rumah istri saya berkata, ada seorang ibu-ibu bangsawan sorga tiba-tiba mentransfer uang ke rekening papa. Saya bertanya, siapa? Bu Angel menyebut seorang wanita yang terkenal bermurah hati. Lalu saya bertanya pada Tuhan, buat apa uang ini? Nah Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa Pastor Johan harus menceritakan tentang sisi manusia seorang hamba menerima transferan uang, dan kemudian ada anak-anak Tuhan, seorang wanita bangsawan yang bermurah? Saya tidak akan mengekspos sebagai sebuah pertunjukan, wah begini begitu, tidak. Tapi saya ingin memberikan kesaksian yang hidup untuk menguatkan Bapak Ibu semua. Karena saya ini bersama almarhumah istri saya, bahkan dengan istri saya yang sekarang Ibu Angel Liu Johan, selalu punya pandangan, sudut pandang, prinsip dan pemahaman. Orang-orang Kristen tuh percaya mukjizat. Banyak orang berkata dia percaya Yesus. Tapi di dalam kehidupan ini kita menemukan juga banyak orang mengajarkan mukjizat, mengajarkan iman, mengajarkan kitab suci. Tetapi sedikit orang yang berani memberi dirinya untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika saudara merelakan diri hidup dalam pemeliharaan Tuhan, saudara sudah harus siapkan diri untuk hidup 100% taat pada pimpinan roh, memilih kehendak Tuhan, mengabaikan kebutuhan, mengabaikan segala hal di dalam kehidupan dunia ini, dan menyelaraskan hidupmu menjadi pelaku firman, hidup bergantung sepenuhnya dalam pemeliharaan Bapa Surgawi. Itu tidak mudah, tetapi sekian waktu berjalan dari masa yang ketika saya dipanggil dalam pertobatan mimpi sampai hari ini, ternyata itu cara efektif untuk membawa hidup tetap murni, menjaga hidup tidak jatuh di dalam pencobaan, di dalam jerat dosa, membawa hidup merdeka, terbebas dari jerat mamon, dari ikatan uang, ikatan nafsu manusia, ikatan setan-setan, bahkan segala bentuk godaan dunia. Ini ternyata cara efektif membiarkan dirimu hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
Apa yang ada padamu, biarkan Roh Kudus yang mengaturnya. Bahkan segala kepunyaanmu pun harus engkau serahkan Tuhan yang mengaturnya. Maka ketika saya terima uang itu, saya bertanya pada Tuhan, buat apa? Roh Kudus berkata pada saya, bukankah putrimu butuh uang, butuh biaya untuk wisudanya di bulan April 2023 ini? Tiba-tiba bayangan itu datang kepada saya. Kira-kira beberapa hari sebelumnya, Rehwel berkata, "Pak, sudah keluar pendaftaran wisudanya, biayanya sekitar 3,25 juta. Ya, 3.250.000 rupiah." Loh, saya terkejut. Kok berbarengan? Dan padahal kalau Bapak Ibu ikut kebaktian, ketaat membawa kelimpahan, saya sudah saksikan juga bahwa semua berkat yang saya terima dari ulang tahun sudah saya uangkan jadi Singapura dolar dengan Bu Angel. Berarti kita terbatas dalam pegang keuangan, karena semua sudah dikhususkan untuk Rehwel, Ricci, dan Bu Angel. Bahkan ternyata si bungsu juga mau menyusul dengan kasih karunia-Nya. Semua dibawa untuk dikhususkan untuk mereka menikmati penghargaan Tuhan, menikmati kuliner, menikmati kebaikan Tuhan di negara Singapura. Mengapa harus ke Singapura? Ini kan pertanyaan lucu. Kenapa ke Singapura? Karena Singapura lambangnya singa Yehuda. Ya, mereka harus kembali ke kodrat bapaknya. Di mana ada Tuhan, di mana ada kemerdekaan, di mana hukum dijunjung tinggi, di situ mereka menikmati penghargaan Tuhan. Dan negara Singapura dipilih Tuhan buat keluarga De Johan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Nah, ketika Rehwel menyodorkan, "Pak, ini butuh uang 3.250.000. Nah, ternyata Tuhan sudah mengirimkannya sebelum saya minta, sebelum saya berdoa, karena saya jarang minta sama Tuhan. Oleh anugerah Tuhan yang besar, saya bagi kesaksian uang 3 juta ini untuk menguatkan Bapak Ibu. Karena saya tidak bombastis untuk menceritakan 300 miliar ataukah untuk menceritakan 300 juta, tidak. Saya ingin menguatkan Bapak Ibu, besar kecilnya uang itu, bukan itu takarannya, tetapi bagaimana hati kita ini bergantung pada Tuhan, bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Bagaimanakah kita hidup mengandalkan Tuhan di muka bumi ini yang merupakan pelajaran berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan melihat secara kitab suci, akan panjang ayat-ayatnya, tetapi karena Tuhan perintahkan, YouTube Father's Miracle ini akan menjadi library bagi generasi anak-anak Tuhan yang akan datang. Bahkan bagi banyak anak-anak Tuhan yang menemukan kemurnian, ketulusan, dan pengajaran yang sesungguhnya, yang berdasarkan kesaksian hidup, kemurnian, ketulusan, dan pemahaman yang datang dari Roh. Maka mari kita bersabar untuk melihat ayat demi ayat, untuk pemahamannya kita dapat secara mendalam, pengertian yang secara sederhana, dan membuat kita memahami betapa luar biasanya Yesus Kristus Tuhan yang kita peringati Jumat Agung, Paskah, hari kebangkitannya, bahkan sampai naik ke sorga, bahkan kita nantikan kedatangan yang kedua kali di muka bumi ini, merupakan bukti nyata Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama di dalam anugerah Tuhan yang besar, kita buka kitab suci. Dan sebelum kita buka kitab suci, saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar untuk Bapak Ibu yang telah melepaskan berkat bagi anak-anak saya selama masa pendidikan, bahkan pendidikan saya, bahkan telah menyalurkan berkat-berkat dalam kehidupan Bapak Ibu untuk menopang pelayanan Father's Miracle, pelayanan Dr. Johan LDS 710 ini. Biar tangan Tuhan kembali atas hidupmu, memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati anak cucumu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayanan, semua aspek hidupmu. Biar Tuhan yang mengembalikannya, supaya dengan cara kau memberi tersembunyi, dengan tersembunyi juga Tuhan akan membalasnya lipat kali ganda di dalam kehidupanmu hari ini, bahkan sampai garis keturunanmu tak berkesudahan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersegera membuka kebenaran firman Tuhan lebih dulu sebagai dasar pembuka jawaban, kok Tuhan orang Kristen itu manusia? Kita buka sama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat suatu keadaan di mana kitab suci berkata, Tuhan Sang Pencipta semesta alam menciptakan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Kata kita mewakili Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada banyak orang bertanya, kok Tuhannya 3? Nah, mari kita lihat suatu pemahaman Trinitas tentang Tuhan 3. Bagaimana memahami bahwa Trinitas ini suatu kesatuan. Ketika kita melihat matahari, matahari satu. Tapi dampak dari matahari itu keluar sinar. Dari dampak sinar itu keluar juga cahaya. Inilah kemuliaan Trinitas. Jadi, apakah mataharinya 3? Tidak, dia tetap satu. Karena itulah digambarkan Bapa Surgawi itu api yang menghanguskan. Kemudian kita bisa melihat suatu keberadaan bahwa Tuhan itu juga roh. Roh itu seperti cahaya terang. Kita bisa lihat bedanya ketika dipertunjukkan gelap dan terang. Lalu Tuhan Yesus itu sinar. Sinar itulah yang merupakan rupa. Rupa itulah yang kita bisa lihat dengan mata kita. Loh, mata kita tidak kuat lihat sinarnya matahari. Kenapa? Karena terlalu terang. Demikian juga ketika kita menatap kepada rupa Yesus. Ada banyak kesaksian berkata, kita nggak bisa melihat rupanya, terlalu silau. Bahkan Saulus ketika ketemu, matanya jadi buta karena silaunya rupa Tuhan. Inilah yang dikenal orang-orang Kristen sebagai imago Dei, rupa dan gambar Tuhan. Ini sebagai hal pertama yang harus dipahami sebagai jawaban bahwa manusia diciptakan menurut imago Dei, rupa dan gambar Tuhan. Yesus merupakan gambar asli daripada manusia Sang Pencipta itu sendiri. Dan kita nanti akan lihat di sesi-sesi yang lain mengapa dia harus turun ke dunia ini. Nanti kita lihat sesi lain. Tapi sebagai dasar pembukanya kita masuk perjanjian lama ini sebagai dasar yang utama. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan berkata manusia sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Lalu Tuhan juga memberkati mereka. Sesudah memberkati mereka, Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Apakah ini iya dan amin? Ya, amin. Manusia berkuasa di muka bumi. Saya ingin memberi Bapak Ibu suatu pemahaman yang sederhana. Lihat, buaya itu sadis. Buaya itu ganas, tetapi buaya tidak bisa menguasai bumi. Manusia lebih berkuasa daripada buaya. Saya lahir di kota Bangka Belitung. Pada zaman mama saya masih muda, di belakang rumah kami itu ada sungai yang besar namanya Sungai Rangkui. Dulu terkenal di Sungai Rangkui ini banyak buaya. Tapi ketika masa saya lahir dan dewasa, saya sering tangkap ikan, tangkap kepiting di situ. Saya tidak pernah menemukan seekor buaya pun. Kenapa? Karena manusia bertambah banyak, buayanya punah. Kenapa? Karena mungkin buaya makan satu manusia, tapi satu manusia bisa makan ratusan buaya. Jadi manusia itu mengikuti kodrati Tuhan, berkuasa atas semua penciptaan Tuhan yang lain. Ini ya dan amin, berarti ini terbukti. Lalu dikatakan lagi bahwa, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Di awal mula penciptaan itu tidak ada kanibalisme, tidak ada pengorbanan darah. Semuanya awal mula penciptaan itu ternyata vegan. Makannya itu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Kenapa?
Karena hidupnya dalam kemuliaan Tuhan. Apa yang kita bayangkan secara manusia, loh kita ini kalau nggak makan daging kedinginan ya. Karena itulah kita puasa vegetarian, puasa Daniel, puasa paling berat bagi keluarga The Johan, bahkan semua anak-anak rohani saya. Mereka berkata kalau mengikuti puasa Daniel versinya Pak Johan berat. Cuma makan buah-buahan, sayuran, kemudian rebusan, nggak makan penyedap, garam, gula, nasi nggak makan, sirup nggak makan, anggur nggak makan, buah durian nggak makan. Makannya hanya yang sederhana, kembali ke citra Tuhan penciptaan. Maka hari kedua, ketiga biasanya anak-anak Tuhan yang mengikuti puasa Daniel versinya Dr. Johan LDS 710, mereka berkata, kami merasakan dari leher kami ini aliran darah kedengeran. Kalau tidur baring aja suara darah ngalir ke atas kepala otak nih, ser ser ser, bisa kedengeran. Kenapa? Karena ternyata itu kembali kepada kodrati Tuhan. Hidup di dalam Taman Eden. Tidak ada pengorbanan darah. Darah itu mengandung nyawa. Semua makhluk hidup itu nyawanya ada di dalam darah. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut imago Dei, menurut gambar rupanya, belum ada dosa sama sekali. Karena itulah dikatakan bahwa semua itu baik, dan itu adalah hari ke-6. Tuhan menciptakan semuanya itu baik dan semua itu harmoni dan serasi. Nah, pertanyaannya, apakah semua manusia di muka bumi ini serupa, segambar dengan imago Dei Tuhan Yesus ini? Apakah kita dengan bangsa Amerika berbeda? Apakah kita punya 2 lubang hidung, orang Amerika punya 4 hidung? Enggak, Bapak Ibu. Orang Amerika cuma bentuknya beda, lubang hidungnya sama. Mungkin hidung kita enggak semancung mereka, mungkin mata kita enggak sebiru mereka, tetap sama jumlahnya. Tuhan memberi perbedaannya. Kenapa? Karena kalau nanti kita masuk rumpunnya, bahkan sudah pernah saya khotbahkan, sesudah Tuhan memusnahkan muka bumi pada generasi keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ini di seluruh muka bumi garis keturunan ini dibedakan. Bahkan banyak sekali para pemikir dalam kekristenan ini berkata Afrika itu keturunan Ham karena dikutuk Tuhan, makanya isinya banyak kesusahan di sana. Kemudian rumpunnya Israel ini rumpun keturunan Sem, dan Asia ini banyak rumpun keturunan Semnya. Sementara kita bisa melihat perbedaannya Asia dengan Timur Tengah saja. Orang Timur Tengah itu tinggi besar, kulitnya kemerah-merahan, matanya juga luar biasa eloknya. Sementara kita di Asia lebih pendek. Beda-beda, tetapi rupa gambarnya tetap sama. Tangannya 2, jarinya 10. Ya, kalau ada penyimpangan paling jempolnya nambah 1, nambah 2, atau kakinya juga mungkin ada penyimpangan jempolnya 2, tapi isinya sama semua. Bahkan organ tubuhnya, jantungnya, livernya, hatinya sama. Artinya pemahaman ini harus mendasar kepada penciptaan Tuhan lebih dulu, bahwa kita tidak bisa menyangkali bahwa firman Tuhan iya dan amin. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya dan tersebar di seluruh muka bumi, tidak ada bedanya. Tidak ada kan kita temukan di dunia ini badannya kuda, kepalanya manusia. Atau kita temukan kepalanya kuda, badannya manusia. Nggak ada, Bapak Ibu. Penyimpangan itu mungkin rekayasa genetik secara sains. Mungkin ada 1 atau 2, tapi tidak mewakili apapun. Itu sebuah bentuk penyimpangan melalui suatu penelitian dan sains. Coba mencari penemuan-penemuan, tapi tidak mewakili apa-apa. Tetapi yang kita lihat, Bapak Ibu, kalau sering pergi ke luar negeri, engkau pergi ke Turki, apakah orang Turki berbeda dengan orang kita? Sama. Yang beda cuma bahasanya, cuma warna kulitnya, mungkin cuma bentuk hidungnya, bentuk matanya. Yang lainnya semuanya sama. Mungkin beda cara makannya, kita makan nasi, mereka mungkin makan roti, cuma beda-beda kulturnya. Keseluruhannya sama. Kita pergi ke Singapura, apalagi Singapura ini Bapak Ibu, menurut historinya, nenek moyangnya bahkan generasinya muncul dari kota Medan. Bahasanya saja mirip bahasa orang Medan. Dan kalau kita sampai ke sana, kita bisa melihat seakan-akan lagi ada di negara Indonesia. Kenapa? Beda bahasa tapi orangnya sama, mirip sekali. Ya. Mungkin di sana juga namanya banyak mirip-mirip sama kita. Ada Amoynya, ada Alingnya, ya. Kemudian ada Julinya, ya. Kemudian ada Meinya, ada Margatannya, ada marga Liunya, ada banyak marga di sana yang mirip.
Makanya orang Indonesia kalau pergi ke Singapura nyaman. Ditambah lagi kalau pakai ilmu cocok logi Singapura, gambarnya singa Yehuda. Ini tempat kediaman yang diberkati Tuhan. Dan Singapura, sebagaimana kitab suci berkata, Tuhan sangat menjunjung tinggi hukum. Tuhan menghargai hukum. Singapura negara terkenal, negara yang sangat ketat dengan hukum. Maka mereka sangat diberkati. Dan ada banyak orang yang hidup sembrono, serautan, selengean mungkin, dan selebor. Tapi begitu nyampe Singapura, jadi tertib dengan sendirinya. Kenapa? Karena hidup negara Singapura berdasarkan sistem dan hukum. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami, kalau negara Singapura secara duniawi, secara lahiriah saja melakukan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia menurut hukum dunia diberkati, apalagi kita yang hidup di muka bumi dengan kedewasaan, dengan kesadaran, hidup melakukan hukum-hukum Tuhan, hidup setia melakukan perintah-perintah Tuhan, pasti firman Allah tidak kembali sia-sia. Pasti firman Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Hidupmu, keluargamu, bisnismu, pelayananmu, seluruh aspek hidupmu pasti akan digenapi dan pasti akan diberkati Tuhan. Kita harus memiliki pemahaman ini Bapak Ibu. Karena itu saya percaya sesudah kita memahami apa yang menjadi kodrati penciptaan, bahwa rupa gambar Tuhan tersebar di seluruh muka bumi, dan rupa dan gambar ini sudah ada contohnya. Musa melihatnya di atas gunung, tidak makan, tidak minum begitu lama, sampai secara manusia tidak mungkin, ternyata yang mustahil bagi manusia Tuhan bisa berkati Musa. Dan kemudian Tuhan menunjukkan kepada Musa contoh tabut Allah, contoh perjanjian hukum-hukum Tuhan. Karena itu kita butuh contoh, karena itulah akan menjawab mengapa Tuhan orang Kristen itu manusia. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat kenapa semua hal baik yang diciptakan Tuhan itu berantakan. Mari kita lihat jawaban berikutnya. Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-21. Kejadian 3 ayat 1 sampai 21, demikian Tuhan berfirman, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, bicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ini dosa mula-mula. Ternyata semua yang baik yang Tuhan ciptakan, yang diatur dalam sistem Taman Eden yang begitu luar biasa dalam tatanan Tuhan itu rusak seketika. Karena apa? Karena dosa pemberontakan. Ada satu figur yang muncul yang mengambil rupa ular. Ular paling cerdik dari segala binatang di darat. Suatu kuasa yang menyerupai ular ini datang menggoda Hawa. Hawa bukan ciptaan yang pertama. Hawa adalah turunan dari ciptaan pertama, karena Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, Bapak Ibu. Pemahaman tentang Tuhannya berbeda dengan Adam. Karena itulah kodrati dalam kekristenan ini, seorang pria akan menjadi imam, raja, dan nabi harus mengerti kodrati ini. Disinilah kenapa Adam di akhir zaman ini akan kita bisa lihat secara keseluruhan bahwa akhirnya generasi akhir menuju kedatangan Tuhan Yesus ini, jumlah Adam, jumlah laki-laki dunia populasinya akan sedikit. Kenapa? Karena lahirnya banyak kaum wanita, sementara setan berusaha merusak kaum pria dengan cara merubah mereka untuk jadi transgender. Sebagian juga mungkin memilih untuk tetap jomblo, ya. Makanya ada suatu keadaan yang kita bisa lihat di negara-negara dengan teknologi yang maju, yang sudah menciptakan alat-alat pemuas hawa nafsu, menukar kaum wanita dengan boneka. Akhirnya banyak pria di negara-negara maju tidak mau menikah. Kenapa? Karena tidak tahan dengan permainan perasaan. Nah, di sini setan bermain di dosa mula-mula ini. Apa yang dibuat setan? Adalah setan memainkan perasaan Hawa. Apa yang dimainkan? Yaitu tingkat pengertian firman-Nya. Ini luar biasa. Ini setan berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan suatu daya tarik dengan bahasa hiperbolanya, dengan melebih-lebihkannya, bahwa men-challenge seakan-akan Hawa ini punya pengetahuan. Maka Hawa menjawabnya dengan lantang, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, kemudian ada beberapa pernyataan Hawa lagi. Sebenarnya ketika kita terburu-buru menjawab, ketika kita lupa dengan penguasaan diri, lupa dengan ketenangan jiwa, kita sudah bisa jatuh dan masuk dalam jerat setan. Karena itulah semua jerat setan itu bermainnya di pikiran dan perasaan sebelum jadi perbuatan, Bapak Ibu. Itu biasanya menggoda di depan pintu keputusan hatimu, Bapak Ibu. Karena itulah kita bisa melihat bahwa ketika ular menyangkal akan firman Tuhan,
Lihat, ketika ular menyangkal, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang disodorkan oleh setan kepada Hawa, yaitu keingintahuan, understanding-nya. Ini penting untuk kita sadari, karena itulah di dalam kekristenan ini, ketika diperhadapkan antara ketaatan dengan understanding, pengetahuan, pilihlah ketaatan. Karena Tuhan lebih menghargai orang bodoh tapi taat daripada orang pintar tapi tidak taat. Kita bisa melihat dua raja yang diperhadapkan di dalam kitab suci. Yang pintar bernama Saul tetapi tidak taat. Sementara yang lemah, kecil, dan jadi buronan yang terus membiarkan dirinya berpegang pada firman, namanya Daud, tapi dikasihi Tuhan. Maka dia disebut beloved, yang dikasihi. Kita harus melihat ini adalah sebagai suatu pilihan antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu serba ingin tahu, serba mau cari understanding, sampai ngerecokin pun tidak apa-apa. Pokoknya ingin mencari jawaban dirinya. Sementara keinginan roh itu penguasaan diri, menyimpannya dalam hati, mendoakannya, bersabar, sampai waktunya Tuhan baru mengerti. Karena itu dalam kekristenan ini, kedewasaan, berpikir panjang, berhikmat, punya pengertian itu penting sekali. Hawa terjatuh, Bapak Ibu. Dan ketika terjatuh, mereka melanggar pantangan, melanggar ketetapan Tuhan. Yang kitab suci berkata bahwa ketika aku mendengar bahwa Engkau, yaitu Tuhan, ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ternyata dosa itu membuat manusia telanjang. Sekarang mari kita lihat kebenaran kitab suci. Apakah dosa ketelanjangan ini menyeluruh terjadi di muka bumi? Manusia ketemu Tuhan malu karena telanjang. Karena telanjang, manusia juga nggak berani ketemu sesama manusia. Hari ini di antara kita semua pakai baju, bukan? Seluruh bangsa pakai baju, bukan? Lihat, adakah di antara kita seluruh bangsa di dunia ini satu bangsa yang tidak pakai baju? Enggak ada. Ada mungkin orang-orang yang mau ambil sikap Taman Eden, sudah, kita nggak usah pakai baju. Tetapi seluruh orang yang berbaju akan berkata yang tidak pakai baju itu jalan kemana-mana, itu orang gila, nggak waras. Kenapa? Melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang terjadi di seluruh dunia. Berarti kitab suci iya dan amin. Karena itulah ketika manusia telanjang, mereka kedinginan, dan karena besarnya kasih Tuhan, disinilah di masa kejatuhan dosa mula-mula inilah Tuhan melakukan pengorbanan darah. Tuhan membunuh binatang, mengambil kulitnya dan memakainya kepada manusia. Ingat, ini kuncinya, pengorbanan darah. Karena itulah Yesus di atas kayu salib itu bicara pengorbanan darah. Karena kita mungkin berbaju secara lahiriah, tapi manusia roh kita masih telanjang. Manusia jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh darah yang telah dipakai oleh Bapa Surgawi, manusia bisa hangat lagi. Kita butuh kasih Tuhan. Kita kehilangan kasih Tuhan oleh karena perbuatan dosa, oleh karena dosa asal. Meskipun kita bisa pakai baju-baju lahiriah, baju dunia, branded, bermerek. Mungkin kita menjadi manusia lifestyle, kita bisa pamerkan ke seluruh dunia. Tapi manusia rohmu, Tuhan melihatnya. Dan engkau sendiri tahu yang luar ini kemunafikan, ataukah memang luar dalamnya sama. Saya berdoa, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua rekan sekerja dalam Tuhan harus menyadari Yesus benci dengan dosa kemunafikan. Yang luarnya bagus, manusia dalamnya keropos. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita menyadari bahwa pengorbanan darah Yesus yang mahal itu jangan membuat kita lupa diri lagi. Oleh karena penebusan kasih karunia keselamatan di dalam nama Yesus, kita pakai lagi menjadi serupa dengan dunia. Kita ekspos dosa kemunafikan, kita hidup di dalam kemunafikan, kita berdusta, kita manipulasi nama Tuhan, kita jual nama Tuhan, kita curi kemuliaan Tuhan. Jangan lakukan semua itu Bapak Ibu, karena tidak ada lagi korban penghapusnya. Karena itulah pengalaman kejatuhan manusia ini merupakan suatu alasan untuk kedatangan Juru Selamat yang akan kita lihat di sesi berikutnya. Karena itulah apa yang terjadi kepada saya di hari ulang tahun saya sudah saksikan. Kalau Bapak Ibu kembali lihat di linknya untuk kebaktian ketaatan membawa kelimpahan, saya sudah saksikan tentang seekor burung merpati tiba-tiba masuk ke rumah kami. Keadaan ini mirip 2 kali saya diutus ke Jawa Timur.
kali pertama saya diutus ke Surabaya, ke Jawa Timur, saya sampai jual bagong putih, jual pajero saya untuk menyemaikan benih, untuk penginjilan, untuk berdoa atas kota itu. Dan suatu kejadian profetik, ada burung merpati hinggap di atas kepala saya, dan sesudah itu saya menerima fitnahan yang mengerikan sekali. Dan di balik fitnahan ini akhirnya terbongkar semua itu muncul dari dasar iri hati, kebencian dan kemarahan dan oknum upah. Dan kemudian dalam 2 bulan oknum upahan ini istrinya meninggal dunia, persis seperti yang saya sampaikan tentang kalau Bapak mengerti hidup seorang seperti Dr. Johan LDS 710 ini, hidup istrinya martir di jalan pelayanan misi penginjilan Tuhan, Bapak akan tahu betapa tidak mudah hidup jadi seorang Johan. Kejadian, dan hari ini saya nggak pernah diundang lagi Bapak Ibu. Mungkin saya ditakuti oleh kaum-kaum wanita The Hive di wilayah selatan Jakarta. Kenapa? Wow, jangan main-main. Ternyata satu perkara begini, ada kematian. Kedaulatan Tuhan selalu membuat orang takut. Jadi di dalam kekristenan ini, hidup terlalu murni, terlalu kudus juga membawa ketakutan bagi sesama. Tetapi kalau kita tidak pilih kodrati kekudusan Bapa, buat apa kita hidup berpegang pada firman? Kalau kita sudah punya Yesus, darahnya yang mahal menguduskan, memilih menebus hidup kita, sudah selayaknya kita hidup berkenan, mencapai lagi kesempatan kedua. Karena di kesempatan kedua saya diutus lagi di tahun 2023 ini ke Jawa Timur, Surabaya. Bu Angel berkata, "Pak, kita sudah habis-habisan dulu," sampai Bu Angel menghitung kerincingan-kerincingan Bapak Ibu. Tetapi kali ini saya berkata, kita datang karena Tuhan perintahkan. Ternyata ini bertepatan dengan tahun Pejimel, tahun ke-8, tahun menabur benih. Saya berangkat lagi, ternyata di ulang tahun saya bulan Maret kemarin, datang lagi seekor burung merpati yang lebih bagus, lebih indah. Keluarga saya memanggilnya dengan nama 50, ya, sesuai dengan usia saya 50. Tapi saya berapa burung merpati ini ada di rumah, saya tidak bisa tidur. Lalu Rehwel, Bu Angel dan anak-anak saya pergi dan menemukan ada tetangga kami keturunan bangsa lain yang ngontrak di lingkungan kami, warga saya juga, ternyata punya 2 kandang burung merpati, yang satu ada sepasang, yang satu sisa 1, dan bentuk-bentuk merpatinya mirip. Karena saya beberapa hari tidak bisa tidur, saya berdoa. Kemudian Rehwel berkata, "Pak, mungkin yang punya orang asing itu burung ini, Pak." Lalu Tuhan berkata pada saya, beritahukan ke Papa, ya, ke Kungkung, kembalikan burungnya, karena kita tidak boleh ambil hak milik kepunyaan orang lain. Karena perintah Allah yang ke-10, 10 Maret 2023 hari ulang tahun saya, berarti jatuh ke perintah 10, jangan mengingini barang sesamamu. Jadi saya bilang ke Kungkung, ternyata Kungkung panggil tetangga warga negara lain ini, bangsa lain ini datang dan mengambilnya, menyerahkannya. Nah, beberapa hari sesudah menyerahkannya, berkat uang wisuda Rehwel masuk ke rekening saya. Berarti ini sebagai tanda bahwa Tuhan menginginkan kita hidup mencapai perkenanan Tuhan. Jangan inginkan apapun, bahkan hal sekecil apapun, ketika Tuhan bicara di hatimu, bicara di sanubarimu, bicara di dalam batinmu, jangan kau tahan. Apakah itu kebaikan, ataukah itu benih, ataukah itu taburan, ataukah itu semaian berkat keuangan, ataukah itu doa, ataukah itu waktu yang diminta Tuhan, jangan ditahan, segera kerjakan. Karena tahun 2023 ini seperti Tuhan nyatakan, ada double blessing, ada triple blessing yang sambut menyambut, langsung berkait-kaitan. Lakukan dalam ketaatan, mukjizat Tuhan yang berlimpah akan masuk di dalam hidupmu. Haleluya. Karena itu kita bisa melihat ketika pengorbanan darah Tuhan kerjakan, inilah yang menjadi suatu pembatas Taman Eden ditutup Tuhan. Diberi kerubin, kemudian dikatakan terkutuklah tanah. Dan kemudian ular yang cerdik ini dikatakan menjadi binatang yang terkutuk, yang melata, merayap. Dan memang kita temukan sampai hari ini ular tidak berkaki, ngerayap kemana-mana, makan debu, keluar masuk air tanah, kemana-mana merayap. Dan kita bisa melihat manusia dengan ular sampai hari ini sedikit yang bersahabat. Ya, yang bersahabat itu yang pecinta sejati, yang sejak kecil memeliharanya. Kalau sudah besar taruh satu kandang, ya kalau nggak manusia yang makan ular, ya ular yang makan manusia, Bapak Ibu. Bahkan semua orang di muka bumi ini kita bisa melihat suatu keadaan bahwa manusia mulai menyadari karena permusuhan inilah, maka mulai dibuat undang-undang untuk bahkan ular-ular yang hampir punah pun harus dipelihara sebagai bagian melestarikan budaya kehidupan ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang
mulai memakan ular. Kita sering lihat di medsos orang makan empedunya, minum darahnya karena untuk alasan kesehatan. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, pemahaman pengorbanan darah, Yesus memberi baju berupa kulit binatang yang berdarah itu menghangatkan tubuh Adam dan Hawa. Dengan kematian Yesus yang mahal mengenakan jubah roh bagi kita, pemahaman ini harus kita dapat. Nah, Bapak Ibu, saya akan sampaikan bagian ketiga sebagai bagian penutup. Mari kita lihat sama-sama bagaimanakah dosa yang tadi hanya sebatas dosa pemberontakan itu malah berlanjut menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Kejadian 4 ayat 4 sampai yang ke-11. Kejadian 4 ayat 4 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Amin. Amin. Bagian ketiga ini tentang dosa yang bernuansa korban darah. Kalau kejatuhan Adam dan Hawa sebatas dosa pemberontakan, Tuhan memberikan baju dari kulit binatang menghangatkan tubuhnya, tapi garis keturunannya membawa dosa asal. Dan dosa asal ini kita bisa temukan ketika persembahan kepada Tuhan memicu antara Kain dan adiknya Habel suatu sikap. Kenapa? Karena pikiran perasaan yang tidak terkuasai ini bermain liar dan setan masuk di balik yang namanya understanding. Kenapa? Karena inilah penting anak-anak Tuhan memiliki ketaatan menjadi pelaku firman supaya membatasi understanding yang menjadi celah setan masuk dan merusak pikiran perasaanmu. Karena itulah ketika kita menjadi pelaku firman, kita bisa mengalahkan semua keinginan di dalam diri kita. Bahkan ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan keinginan dosa. Ada banyak anak-anak Tuhan terikat masturbasi, keinginan seks, pornografi, keinginan untuk mencuri, keinginan berbuat jahat, untuk berkata-kata jahat. Tidak bisa dilakukan, dibatasi, atau dimenangkan dengan kekuatan manusia. Tetapi ketika kita berbalik mentaati firman Tuhan, memilih firman Tuhan, pikiran perasaan kita akan memiliki suatu kunci yang disebut dengan penguasaan diri. Roh akan menguasai pikiran perasaan kita hingga semua celah itu tertutup. Dan ketika kita beralih masuk ke firman, bertekun dalam firman, mengambil waktu berdoa, bahkan merelakan diri untuk tidak makan, tidak minum, kembali pada kodrati Taman Eden, masuk lagi di dalam kesederhanaan penciptaan, semua keinginan dosa itu copot tanggal. Nah, inilah manusia lama kita, jubah baju lama kita copot tanggal. Kita mengenakan jubah baru, ciptaan baru, jubah roh, untuk menyalipkan keinginan daging. Dengan demikian semua keinginan dosa itu hilang dan berganti dengan pikiran perasaan Yesus. Tetapi pada Kain pemahaman ini belum muncul. Karena itulah manusia belum menemukan suatu keberadaan, contoh, panutan, dan suatu hukum ketetapan untuk bisa mengalahkan daripada celah-celah setan, untuk mengalahkan setan itu sendiri. Ini juga menjadi suatu alasan mengapa pada akhirnya Tuhan harus menjadi manusia. Kita harus memahami bahwa manusia tidak akan pernah menang melawan setan. Persekutuan dengan setan, bahkan direndahkan, dipenjara, dan diperbudak setan, sampai hari ini masih terjadi di muka bumi. Tetapi di dalam pengorbanan darah Yesus yang mahal, dengan contoh panutan, bahkan nama Yesus Kristus, Mesias anak Allah yang hidup, semua setan bertekuk lutut, sujud, dan takut. Gemetar, mereka pergi, mereka tinggalkan semua kekuasaannya karena darah Yesus yang mahal. Karena itu Bapak Ibu, pemahaman ini kalau kita dapat,
kita bisa melihat ketika pikiran perasaan kita tidak memiliki roh penguasaan diri, ketika understanding, keinginan tahuan kita melebihi kapasitas, melebihi penguasaan, terbuka celah. Dan ketika terbuka celah, setan masuk, roh iri hati mendera. Pikiran, perasaan akan menuju pada suatu muara namanya iri hati. Iri hati di dalam dunia, iri hati di gereja, iri hati di dalam kehidupan akan melahirkan kesusahan hidup. Kenapa? Akan melahirkan seorang pembunuh. Pembunuh pada zaman itu benar-benar Kain membunuh Habel. Tapi di dalam perjanjian baru, pembunuh bicara tentang benci saudara-saudara seiman. Ketika engkau benci saudara-saudara seimanmu, engkau berani duduk dan tenangkan diri, engkau akan menemukan bahwa muaranya pikiran perasaanmu tidak ada penguasaan diri. Kemudian ketika setan masuk, semua pikiran perasaanmu masuk pada dunia gelap, dunia negatif, dan bermuara pada iri hati, hati yang tidak bisa dikuasai, engkau jadi benci. Dan kemudian engkau masuk dosa sepertiga, dosa absintus, engkau jadi pahit. Dan engkau jadi kecewa, engkau jadi marah, kemudian engkau mulai menularkan dosa ini kepada saudara-saudaramu, kepada keluargamu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Engkau menjadi duta-duta setan akhir zaman. Mari kita hentikan semua kebiasaan buruk ini untuk mengambil lagi jubah Yesus, yaitu jubah kasih-Nya, untuk mengampuni musuh, untuk berdoa bagi musuh, untuk lebih mengasihi dalam kehidupan ini, untuk memilih sebagai orang yang rela tersakiti, menderita demi kebenaran Yesus, untuk menjadi pelaku firman, karena upahmu besar di sorga. Karena itulah ketika Kain tidak sanggup lagi mengontrol dirinya, dia membunuh Habel. Inilah darah yang tercurah di muka bumi yang mengotori bumi. Karena itulah bumi hutang darah sejak penciptaan pertama. Bumi ini tidak akan pernah tentram, Bapak Ibu. Semua kehidupan di bumi ini sejak Kain dan Habel sudah hutang darah. Hutang darah hanya akan melahirkan celah setan masuk. Baik itu bencana, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, kematian, manusia saling membunuh. Bumi ini sudah hutang darah. Setan berkuasa atas bumi. Karena itu ketika pembangkang di sorga, yaitu si setan jahat, naga tua itu, ketika jatuhnya ke dalam laut dan menguasai juga bumi. Karena itulah manusia dengan segala kepintarannya, dengan segala kesanggupannya, belum bisa menyelami misteri yang ada di dalam laut. Karena penguasa laut, penguasa tertingginya adalah Lucifer, si naga setan pemberontak itu. Jadi kita bisa memahami bahwa ini suatu kodrati yang sudah ada, suatu keadaan yang sudah terjadi sejak asal mulanya, sudah dituliskan dalam kitab suci. Hanya pengertian-pengertiannya masih tertutup, tetapi hari ini secara sederhana Tuhan ajarkan kepada kita. Dengan demikian kita bisa melihat suatu keadaan yang terjadi antara Kain dan Habel. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menggagah mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Lihat, Tuhan berkata kepada Kain, engkau menjadi generasi yang terkutuk. Ada garis keturunan terkutuk. Karena itulah Tuhan membuat suatu masa pembatas dari zamanmu, seisi dunia ini dihancurkan, dibinasakan, supaya generasi terkutuk ini terhenti. Kemudian Tuhan mengambil Nuh, muncullah Sem, Ham, dan Yafet. 3 generasi ini yang punya kesempatan kedua. Sebagaimana saya menemukan merpati pertama dengan fitnahan yang mengerikan berakhir kematian, saya menemukan merpati yang kedua, saya mengembalikan ke pemiliknya dengan kesadaran, dengan pengertian, dan dengan penguasaan diri. Kemudian Tuhan memberi upah dan penghargaan. Karena tahun Gimel ini kita hanya diperhadapkan 2 pilihan, berkat dan penghargaan Tuhan, atau kutuk dan penghakiman Tuhan. Kita harus menentukan pilihan hidup kita. Selama engkau buka celah, pikiran perasaanmu, hatimu yang sempit berhitungan dengan Tuhan, engkau langgar ketetapan Tuhan, engkau lakukan semua kerohanianmu, kesalehanmu menurut keinginanmu dengan alasan kejatuhan oknum rohani, dengan pandangan sempit, wah nanti pendeta makin kaya, enggak, akulah yang nyalurin. Engkau sesat di jalan ini, engkau yang makan buahnya sendiri, maka hidupmu tidak berubah. Tetapi Dr. Johan LDS dengan segala kemurnian yang Tuhan percayakan, saya bersuara-suara seperti yang Tuhan perdengarkan, perintahkan ini, kembali jadi pelaku firman yang murni. Urusan hamba-hamba oknum-oknum biar mereka berurusan dengan Tuhan.
Kalau engkau memang meragukan semua itu, carilah hamba-hamba yang bobot bibit bebet yang engkau kenal. Mereka yang punya transparan kejujuran, mereka yang hidupnya didedikasikan sampai akhir hidupnya untuk memuliakan Tuhan, dan anak cucu mereka ternyata rumpun yang hidupnya hidup berkenan kepada Tuhan. Percayakan semua yang menjadi ketetapan dalam kitab suci yang harus engkau kerjakan, percayakan kepada sana. Kenapa? Karena Abraham pun memberi persembahan kepada Melkisedek, imam yang tidak ketahuan asal usulnya, tidak tahu umurnya berapa. Ini adalah persembahan yang diberi seorang Abraham yang seorang bapak, orang beriman, ternyata harus melakukan ketetapan Tuhan juga. Artinya Bapak Ibu, semua ketetapan Tuhan harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan sempurna, maka hidup kita baru ditemukan tak bercela. Dan orang yang tak bercela, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang akan mendapat semua berkat yang dijanjikan kitab suci, dijanjikan Tuhan di bumi dan di sorga. Haleluya. Karena itu marilah kita memahami bahwa dasar-dasar ini sebagai suatu pemahaman untuk kita melihat nanti di minggu berikutnya jawaban Tuhan yang lebih pasti. Karena dari dasar inilah imago Dei, kemudian manusia jatuh pada dosa pemberontakan, Tuhan memberi pengorbanan binatang, memberi jubah dari kulit binatang, menghangatkan mereka, tetapi dosa asal membawa garis keturunannya, Kain dan Habel ini, dengan dosa kematian, pengorbanan darah di muka bumi, dan dampak dari semua itu sampai hari ini seisi dunia ini masih menerima tanggungan harga mahal di baliknya. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita suatu doa sederhana. Sebagai penutup saya akan berdoa sebelum Pastor William nanti berdoa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkan kami daripada si jahat. Sebab Engkaulah empunya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Sarat akan tuntun kita di dalam doa-doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan bagian pertama tentang Tuhan orang Kristen kok manusia. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar, rupa, dan gambar Tuhan. Tuhan memberi kulit binatang ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dan dosa asal begitu mengerikan sehingga Kain membunuh adiknya Habel, sehingga seluruh bumi penuh hutang darah. Maka diperlukan kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi supaya darah Yesus yang tertumpah di Kalvari mendamaikan manusia dan beroleh kesempatan kedua untuk mencapai keselamatan dan masuk sorga Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang diperbuat dan dikerjakan oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin.